Penerima beasiswa bidik misi ini menarik perhatian ketika menuju tempat wisuda di Universitas Negeri Semarang bersama sang ayah, Mugiono, dengan menaiki beca pada tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah sebuah kunci utama untuk kemajuan sebuah bangsa dan hal yang sangat penting untuk bekal di masa depan. Hal inilah yang ditanamkan oleh salah satu mahasiswi inspiratif, Raini. Raini merupakan anak seorang tukang becak dari Kendal, Jawa Tengah yang sukses meraih predikat lulusan terbaik pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan indeks prestasi kumulatif 3,96. Sama seperti mahasiswa lainnya, ia memiliki mimpi untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Raini sukses menginspirasi masyarakat Indonesia. Penerima beasiswa bidik misi ini menarik perhatian ketika menuju tempat wisuda di Universitas Negeri Semarang bersama sang ayah, Mugiono, dengan menaiki beca pada tahun 2014. Raut wajah sang ayah berseri-seri ketika menghadiri acara wisuda saat itu. Ia dengan bersemangat mengayuh becanya mengantarkan Raini yang berdandan rapi dan memakai toga wisuda. Sebagai tukang becak, penghasilannya tak menentu, sekitar 10.000 hingga 50.000 per hari. Meski dari keluarga kurang mampu, Raini berkali-kali membuktikan keunggulan dan prestasinya. Ia beberapa kali memperoleh indeks prestasi 4. Raini juga menunjukkan semangat yang tiada henti agar bisa menikmati masa depan yang lebih baik dan membahagiakan keluarganya, terkhusus orang tua. Semangat dan kecerdasan Raini membuat banyak orang berdecak kagum. Namun, ia sempat merasa minder karena pekerjaan ayahnya sebagai pengayuh beca. Tapi ia selalu berpikir tidak ada gunanya untuk minder, karena dialah orang tua yang telah membesarkan dan ia bangga akan hal itu. Selama kuliah, ia dikenal cerdas dan disiplin, bahkan berkali-kali menjuarai lomba dan memperoleh hadiah uang tunai yang sebagian disisihkan untuk diberikan kepada orang tua. Tak hanya itu, ia juga berusaha mencari penghasilan tambahan dengan mengajar privat siswa SMA karena ia tidak ingin merepotkan orang tuanya. Dari latar belakang keluarga yang sederhana, membuat Raini selalu mengedepankan pendidikan. Setelah lulus dari UNES, Raini pun kemudian mendapatkan S2 dengan beasiswa dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk program master di University of Birmingham, Inggris. Raini pun menyelesaikan pendidikan di University of Birmingham, Inggris. Ia berhasil lulus dengan gelar S2 pada tahun 2016. Setelah lulus dan wisuda di University of Birmingham pada Desember 2016, akhirnya Raini berhasil mewujudkan salah satu mimpinya untuk bekerja sebagai seorang dosen. Setelah kelulusan, Raini mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di alma maternya, yaitu Universitas Negeri Semarang, sebagai dosen pendidikan ekonomi, konsentrasi pendidikan akuntansi. Selain berprofesi sebagai dosen di UNES, ternyata Raini juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar mengajar, yaitu mengisi seminar. Beberapa topik yang sering kali dibahas oleh Raini di seminar-seminarnya seperti pentingnya pendidikan di era kemajuan teknologi, kolaborasi dengan orang tua, pentingnya belajar bahasa global, beasiswa-beasiswa hingga ekonomi syariah.
Raini berharap orang lain bisa memiliki semangat yang lebih tinggi dalam melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin demi masa depan yang lebih baik. Sebenarnya jika bukan Raini, mungkin meraih gelar S2 di University of Birmingham dan memiliki pekerjaan sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang, sepertinya ini sudah lebih dari cukup. Apalagi kondisi keuangan keluarga juga semakin membaik dan sang ayah yang dulunya harus bekerja ekstra dengan menjadi penjaga malam di sekolah dan mengayuh beca, kini cukup bekerja sebagai penjaga malam dan mengantar jemput salah satu putri mantan Bupati Kendal. Tapi nyatanya, bagi Raini, pendidikan tinggi bukan semata-mata berakhir dengan finansial yang stabil. Lebih dari itu, Raini menganggap bahwa sekolah setinggi mungkin akan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Gadis cantik yang lahir pada tanggal 13 Januari 1993 ini menganggap pendidikan sebagai media investasi di mana akan ada return optimal di masa depan. Beruntungnya Raini lahir di keluarga yang memiliki pandangan positif dalam hal pendidikan. Kedua orang tuanya sangat mendukung pilihan dan harapan Raini untuk melanjutkan pendidikan di jenjang doktoral. Pada pertengahan 2018, Raini mempersiapkan diri untuk keberangkatannya ke Birmingham dalam rangka melanjutkan pendidikan di jenjang doktoral. Setelah melalui perjuangan cukup panjang dalam mengikuti seleksi masuk di perguruan tinggi dan beasiswa, akhirnya Raini berhasil lolos dan akan mulai studi S3 di University of Birmingham per 1 Oktober 2018 dengan melalui beasiswa LPDP. Pada awalnya, Raini tidaklah langsung menjatuhkan pilihan di University of Birmingham dan mendaftar di beberapa kampus di beberapa negara. Namun setelah konsultasi dan diskusi, akhirnya Raini menyelesaikan aplikasi pendaftaran di tempat studi S2 sebelumnya, yaitu University of Birmingham. Mengingat profesornya kali ini berbeda dengan profesor yang membimbing master tesis S2-nya dulu, maka Raini harus menempuh proses wawancara dengan calon profesor dan program direktur S3 hingga akhirnya bisa mendapatkan unconditional offer letter. Sebelum berhasil mendapatkan beasiswa sebagai penerima beasiswa lanjutan dari program magister ke doktoral LPDP, sebenarnya Raini pernah didominasikan dalam shortlist beasiswa dari kampusnya. Namun sayangnya beasiswa ini tidak mengcover semua biaya sehingga Raini harus melepaskan kesempatan ini. Kemudian Raini juga sempat mencoba mendaftar beasiswa unggulan Dikti LPDP, yaitu beasiswa untuk dosen. Namun karena belum memiliki NIDN, maka secara sistem Raini tidak bisa mendaftar. Hingga akhirnya Raini memutuskan untuk mendaftar beasiswa lanjutan LPDP dan bisa lolos meskipun ada sedikit masalah di salah satu persyaratannya. Kisah Raini tentu saja sangat inspiratif. Hal ini membuktikan lahir dari latar belakang yang sederhana bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk meraih pendidikan yang tinggi. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.